Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang materi siklus produksi di sistem informasi akuntansi. Di kelompok 4 ini terdiri dari 6 anggota kelompok. Yang pertama ada Dea Nurhanisa, yang kedua ada saya sendiri, Septi Sulistiana, yang ketiga ada Wulan Husnul Khotimah, yang keempat ada Salsa Dila Suwandi, yang kelima ada Agnes Resa Tambunan, yang keenam ada Nandi Prasetyo. Sebelum lanjut ke materi, untuk teman-teman fokus ya, agar materinya mudah dipahami. Enjoy! Siklus produksi. Siklus produksi adalah serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan informasi yang terkait yang terus-menerus berhubungan dengan pembuatan produk. Keberadaan sistem informasi akuntansi sangat penting dalam siklus produksi. Dengan sistem informasi akuntansi membantu menghasilkan informasi biaya yang tepat dan waktu kerja yang jelas untuk dijadikan masukan bagi pembuatan keputusan dalam perencanaan produk atau jasa yang dihasilkan. Selanjutnya, penjelasan tentang diagram konteks siklus produksi. Kita mulai dari siklus pendapatan. Siklus pendapatan yang memberikan informasi tentang produk apa yang dipesan dan kuantitas yang akan digunakan oleh bagian produksi untuk menyusun rencana produksi dan jumlah persediaan. Sebaliknya, siklus produksi memberikan informasi kepada siklus pendapatan tentang produk yang tersedia untuk dijual. Lalu, informasi tentang bahan baku dikirim ke siklus pembelian dalam bentuk surat permintaan pembelian. Sebaliknya, siklus pembelian juga memberikan informasi tentang bahan baku yang dibeli dan pengeluaran lain yang termasuk overhead pabrik. Selanjutnya, informasi tentang kebutuhan tenaga kerja dikirimkan ke sistem manajemen sumber daya manusia atau penggajian yang nantinya akan memberikan data tentang tersedianya ketenagaan kerja dan biayanya. Lalu, informasi tentang harga pokok produksi dikirimkan ke siklus buku besar dan pelaporan. Selanjutnya, tujuan dari siklus produksi adalah mengotorisasi semua produksi dan perolehan aktivitas tetap dengan baik dan menjaga persediaan barang dalam proses dan aktivitas tetap, mencatat siklus produksi yang valid dan sah, mencatat siklus produksi secara akurat, dan melakukan setiap aktivitas siklus produksi secara efisien dan efektif. Kita masuk ke materi aktivitas siklus produksi. Di sini ada 4 aktivitas siklus produksi. Yang pertama ada desain produk. Tujuan dari desain produk yaitu mendesain sebuah produk yang memenuhi permintaan. Permintaan dalam hal kualitas, ketahanan, dan fungsi, dan secara simultan meminimalkan biaya produksi. Selain ada tujuan, di sini ada peran akuntan, yaitu mendesain sistem informasi akuntansi agar informasi tersedia bagi desainer produk. Dan yang kedua ada perencanaan dan penjadwalan. Di dalam perencanaan dan penjadwalan ada tujuannya loh, yaitu mengembangkan rencana produksi yang cukup efisien. Serta ada metode perencanaan, yaitu perencanaan sumber daya produksi dan sistem produksi. Selain ada tujuan dan metode perencanaan, di sini ada peran akuntan juga, yaitu memastikan bahwa sistem informasi akuntansi mengumpulkan dan melaporkan biaya secara konsisten. Operasi produksi. Tujuannya, otomatisasi yang digunakan dalam proses produksi. Peran akuntansi untuk memahami bagaimana CIM atau Computer Integrated Manufacturing mempengaruhi sistem informasi akuntansi. Akuntansi biaya. Tujuannya untuk memberikan informasi, memberikan data biaya yang akurat, mengumpulkan dan memproses informasi. Jenis-jenis sistem akuntansi biaya. Ada perhitungan biaya pesanan, juga perhitungan biaya proses.
Keterkaitan siklus produksi dengan siklus lainnya dalam proses bisnis dengan siklus pendapatan, pengeluaran, siklus sumber daya manusia, dan sistem buku besar dan pelaporan. Sistem informasi siklus pendapatan memberikan informasi, pesanan pelanggan, dan prediksi penjualan yang digunakan untuk merencanakan produksi serta tingkat persediaan. Sebaliknya, sistem informasi siklus produksi mengirimkan informasi ke siklus pendapatan mengenai barang jadi yang telah dibuat dan tersedia untuk dijual. Informasi mengenai kebutuhan bahan baku dikirim ke sistem informasi siklus pengeluaran dalam bentuk formulir permintaan pembelian. Sebagai gantinya, sistem informasi siklus pengeluaran memberikan informasi mengenai perolehan bahan baku dan informasi pengeluaran lain yang dimasukkan ke dalam overhead pabrik. Informasi mengenai tenaga kerja yang dibutuhkan akan dikirim ke siklus sumber daya manusia yang selanjutnya akan memberikan data mengenai biaya dan ketersediaan tenaga kerja. Terakhir, mengenai informasi mengenai harga pokok penjualan akan dikirimkan ke sistem informasi buku besar dan pelaporan. Karakteristik informasi yang dipersiapkan dalam sistem informasi sumber daya manusia adalah timely atau tepat waktu, yang kedua ada akurat, yang ketiga ada ringkas, kemudian ada relevan, dan yang terakhir ada lengkap. 5. Manajemen biaya merencanakan atau mengalokasikan biaya-biaya yang timbul. Ancaman dan pengendalian desain produksi. Ancamannya, desain produk kurang baik. Pengendalian, 1. Perbaiki informasi tentang pengaruh desain produk atas biaya. 2. Data terinci mengenai biaya jaminan dan perbaikan. Ancaman dan pengendalian plan and scheduling. Untuk ancamannya, 1. Kelebihan atau kekurangan produksi. 2. Investasi tidak optimal. Pengendalian, 1. Sistem perencanaan lebih baik. 2. Tinjau dan setujui perolehan aktiva tetap. Ancaman dan pengendalian operasi produksi. Ancamannya yaitu pencurian atau perusakan persediaan dan aktiva tetap. Pengendalian, 1. Batasi akses fisik ke persediaan dan aktiva tetap. 2. Dokumentasikan semua perpindahan persediaan sepanjang proses produksi. Ancaman dan pengendalian akuntansi biaya. Ancamannya yaitu kesalahan pencatatan dan memasukkan data. Pengendaliannya, 1. Batasi akses fisik ke persediaan dan aktiva tetap. 2. Dokumentasikan semua perpindahan persediaan sepanjang proses produksi. Di sini saya akan menjelaskan pengendalian dalam siklus produksi, yaitu ada proses, ancaman, dan prosedur pengendalian yang dapat diterapkan. Prosesnya ada 4 bagian: desain produk, perencanaan dan penjadwalan, operasi produksi, akuntansi biaya, ancaman umum. Ancamannya ada 5 ancaman juga, yaitu desain produk yang kurang baik, kelebihan atau kekurangan produksi, investasi yang tidak optimal dalam aktiva tetap, dan juga pencurian atau perusahaan persediaan dan aktiva tetap, dan juga ada kesalahan pencatatan dan memasukkan data mengakibatkan data biaya yang tidak akurat, dan juga ada hilangnya data kinerja yang kurang baik. Dan prosedur pengendalian yang dapat diterapkan itu ada beberapa, yaitu perbaiki informasi tentang pengaruh desain produk atas biaya, dan juga data terinci mengenai biaya jaminan dan perbaikan, dan juga ada sistem perencanaan produksi yang lebih baik, tinjau dan setuju perolehan aktiva tetap atau pengendalian anggaran. Di situ juga ada batasi akses fisik ke persediaan dan aktiva tetap, dokumentasikan semua perpindahan persediaan sepanjang proses produksi, identifikasi semua aktiva tetap, dokumentasi yang memadai dan tinjau semua transaksi yang melibatkan pembuangan, dan juga asumsi yang memadai. Dan juga ada pengendalian entry data, penggunaan pemindai kode garis jika memungkinkan, rekonsiliasi jumlah tercatat dengan perhitungan titik secara periodik. Dan juga ada buat cadangan dan perencanaan pemulihan dan bencana, yaitu ada batasi akses ke data biaya, pelaporan yang lebih baik dan tepat waktu. Di sini juga saya akan menjelaskan contoh kasusnya, yaitu dari PT Gajah Sakti, adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pencetakan dengan menggunakan metode harga pokok pesanan. Pada bulan September 2004, perusahaan mendapat pesanan untuk mencatat
mencetak kartu undangan sebanyak 2.400 lembar dari PT Restu dengan harga yang dibebankan adalah 2.000 per lembar. Pada bulan yang sama, perusahaan juga menerima pesanan sebanyak 100 spanduk dari PT Insani dengan seharga 200.000 per buah. Pesanannya dari PT Restu diberi nomor KU -01 dan pesanan dari PT Insani diberi nomor SP -02. Dan juga bahan bakunya ada bahan penolong. Lanjutan contoh kasus yaitu 2 dalam pemakaian bahan baku dan penolong untuk memproses pesanan KU 01 dan SP 02 diperoleh informasi sebagai berikut. Bahan baku kertas dan bahan baku penolong X2 digunakan untuk memproses pesanan nomor KU 01, sedangkan bahan baku kain dan bahan penolong X1 dipakai untuk memproses pesanan nomor SP 02. Yang ketiga, untuk penentuan biaya tenaga kerja yang dikeluarkan oleh Departemen Produksi menggunakan dasar jam tenaga kerja langsung dengan perhitungan sebagai berikut. Upah langsung untuk pesanan KU 01 180 jamnya 5.000 dan upah langsung untuk pesanan SP 02 menghabiskan sebanyak 1.000 jam yaitu 5.000, sedangkan untuk upah tidak langsung adalah 2,9 juta. Untuk gaji karyawan bagian pemasaran dikeluarkan sebesar 7.500.000 dan gaji karyawan administrasi dan umum 4 juta. Lanjutan contoh soal yaitu pencatatan biaya overhead pabrik perusahaan, dalam hal ini menggunakan tarif BOP sebesar 160% dari biaya tenaga kerja langsung baik pesanan KU 01 dan SP 02. Biaya overhead pabrik sesungguhnya terjadi dalam kaitannya dengan pesanan di atas adalah sebagai berikut. Biaya pemeliharaan gedung sebesar 500, biaya depresiasi gedung pabrik sebesar 2 juta rupiah, biaya depresiasi mesin sebesar 1.500.000, biaya pemeliharaan mesin sebesar 1 juta rupiah, biaya asuransi gedung pabrik dan MSN sebesar 700.000. Yang kelima itu pencatatan harga pokok produk. Jadi berdasarkan informasi untuk pesanan nomor KU 01 telah selesai dikerjakan. Yang keenam, pencatatan harga pokok produk dalam proses berdasarkan informasi diketahui bahwa untuk pesanan nomor SP 02 masih dalam proses penyelesaian. Nomor 7, pencatatan harga pokok produk yang dijual pesanan nomor KU 01 telah diserahkan kepada pemesanan dan dari penyerahan terhadap pemesan akan membayar dengan cara kredit. Penyelesaian atas kasus yaitu ancaman yang kemungkinan akan timbul pada kasus di atas, yaitu kemungkinan adanya kesalahan dalam pencatatan dan masukan data yang kemungkinan tidak akurat. Prosedur pengendalian terbaik adalah dengan mengotomasikan pengumpulan data dengan menggunakan pemendai kode garis, pembaca kartu dan alat lainnya. Ketika semua hal itu tidak memungkinkan untuk dilakukan, terminal online harus digunakan untuk entry data. Password dan ID pemakai harus digunakan untuk akses hanya ke pegawai yang berhak.